yang tidak halal. Enggak apa-apa, walau walau nafkahnya haram. Yang penting enggak nipu, yang penting enggak minta-minta sama orang. Dubai lah elit, iya. Emang mau ke Dubai November, jadi ini gadun yang di Dubai itu kan aku kan ada 3 orang gadun nih yang Dubai. Udah nyuruh terus ke Dubai sampai dia bilang aku Kak, ayo aku urusin sekarang visa. Aku kirimin sekarang kamu tiket. Aku bilang sabar dulu, jangan dulu. Aku bilang nanti sabar November. Nah, kan karena ada 3 gadun, yang satu gadun ini maksa banget aku tinggal sama dia di apartemennya dia. Kan nggak mungkin, Bo. Bukan pacaran kan, bukan pacaran, bukan sistem keepingan. Lu mau ngasih gua berapa nih per bulannya gitu kan? Atau per minggunya gitu, nyuruh gue tinggal bareng sama lu 24 jam nonstop. Ya nggak mau lah gue. Aku maunya ketemu, ya udah semuanya aku temuin gitu. Aku nggak mau tinggal sama cowok di sana. Aku mau fokus cari duit. Karena gadunku udah ada 3 orang. Belum lagi yang beberapa orang yang masih belum jelas, yang aku belum kenal, belum pernah ketemu. Nah, itu ada beberapa orang yang sudah janjian ya. Jadi aku kalau misalkan aku tinggal terbang ke Dubai, aku udah enak. Hari ini aku ketemu gadun ini, besok ketemu gadun itu, lusa ketemu gadun satunya lagi, dan seterusnya sampai aku 1 bulan di sana. Hati-hati Kak diculik. Enggak lah, di Dubai emang ada penculikan. Dubai itu negara, apa namanya, aman say. Ini seriusan apa bercanda? Serius lah. Serius. Serius aku mau ke Dubai, mau ngelonte, mau jual diri. Jual pantat, pantat kuku jual. Jual Meki, Meki kuku jual. Jual mulut, mulut kuku jual. Jual badan, badan kuku jual. Jual, jual, lalu ku diobral. Cakep Kak gadunnya. Namanya gadun ya Beb. Ada yang cakep, ada yang harem. Yang satu cakep, yang dua biasalah gitu kan, nggak cakep gitu, nggak cakep tapi ya, ya udahlah, dari berduit cakep-cakep aja sih kalau berduit. Dah, mending pecah perawan dulu sebelum ke Dubai. Iya makanya pecah perawan dulu di Indonesia, tenang aja, tenang aja, nanti Oktober ini pecah perawan kok aku. Ada nanti yang mau mecahin perawanku, sabar, sabarlah sayang, tenang-tenang kau di sana. Pecah perawan sama siapa? Adalah pokoknya. Adalah sayang, ada. Tenang aja. Kenti sana gedong-gedong loh. Iya makanya aku harus pecah perawan dulu di Indonesia. Jadi harus ada pembukaan, paham nggak? Jadi kalau udah pembukaan tuh enak. Kalau belum pembukaan itu kan susah kan. Takutnya pas sampai di sana kaget gitu kan. Mekiku sama Kenti-Kenti, Kenti-Kenti dub-dub itu yang gedong-gedong, apa namanya, nauzubillah itu ya. Sama Udun Kak, lagi-lagilanya kau ya. Masa aku harus ngewe sama Udun? Daripada sama Udun lebih baik aku nggak aku pecahkan perawanku. Paham ya? Belakang apa depan, kira-kira dua-duanya lah. Dua-duanya harus dipecahin. Karena kalau misalkan kayak pecahin depan aja, belakang nggak pecah, takutnya nanti pas di sana kena yang besar nangis gitu kan. Jadi mending dua-duanya. Jadi depan dipecahin, belakang dipecahin gitu. Jadi biar pas dapet di Dubai, kena kenti yang gedong-gedong banget gitu,
nggak nangis, nggak kaget, sudah biasa, just learn. Kak kasih tahu merek bedaknya. Ini pakai bedak brandku sendiri, cuma masih belum launching. Ini masih pakai bayang tester. Di double ya mak, nggak double juga sih. Cuma ya dua-duanya harus dipecahin karena kalau misalkan apa namanya temongnya minta anal sek ya udah kasih lubang pantra kan. Kalau misalkan temongnya minta apa namanya mebel depan minta apa minta meki depan ya udah kasih meki depan. Kalau temongnya minta mebel ya udah kasih yang mebel gitu loh. Paham nggak sih? Paham lah ya. Udah selesai deh aku bersihin mukanya. Inilah wajahku setelah dibersihkan. Kak, kayak di bule kemarin gedong nggak? Bule yang mana? Bule yang mana? Orang aku nggak ada ngewong-ngewong kok. Ditunggu ya kak, labnya nanti di Dubai bareng Gadun. Nggak lah, masa lah di sana. Lagi ngewong gitu live. Enggak lah, jangan lah. Kau udah reparasi Meki belum? Masih Meki lama. Bule yang di gym enggak, belum ngapa-ngapain, belum tahu gedong apa enggaknya. Udun yang tahu. Kalau mau nanya Kenti bule di gym itu gedong atau enggak, Udun tanya sama Udun. Kenapa tanya sama Udun? Karena hanya Udun yang bisa masuk ke akses toilet cowok, toilet cowok. Kalau aku kan nggak bisa masuk akses ke toilet cowok. Aku harus ke toilet cewek kan. Gitu. Kak, aku penasaran mau tahu aja kalau kalau B, C, I, banci itu aja susah banget sih. Ngubah kelamin terus digituin sama laki-laki sakit nggak? Ya kadang sakit, kadang enggak lah. Tergantung size-nya. Gadun pelit nggak kak? Enggak lah. Kalau gadun kebanyakan malah nggak pelit, malah royal. Tergantung gadunnya ya. Tergantung gadunnya, tergantung dari negara mana. Tanya. Hasil aku berjemur kemarin 1 bulan full. Kak, Mekinya berbulu nggak? Enggak. Mekiku nggak berbulu, tapi berserabut. Nah, bijinya kan udah dibuang. Itu cairan yang keluar apa berarti? Nggak ada cairan. Oh, cairan. Nggak tahu deh, spermanya cair. Rasu, happy birthday. Wish you all the best. Kerupuknya kecil tapi kalorinya tinggi kak. Masa sih? Udahlah ya nggak apa-apa lah. Orang aku nggak makan nasi kok. Berakar ya kak? Iya. Mekiku berakar, berserabut pokoknya. Berserat pokoknya. Royal dan negara mana kak? South Africa Royal. Negara-negara yang maju lah pasti Royal. Singapura. Terus Amerika Royal. Karena mereka negara-negara maju.
Bisa, pejuku bisa keluar. Kadang keluar, kadang masuk pejuku. Aneh kan? Ya, ya, nggak apa-apa lah. Anggap aja ini aku lagi makan nasi. Aku tuh bukan diet ketat banget, geng. Bukan yang super diet gitu, enggak. Ambil rantai ingus. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Masih saja Kang Mas tergoda bencong kembang. Tak sudi ku tak sudi, lara hati aku, lara hati. Sebulan minum air doang, kurus atau mati? Kurus, mati lah. Berangkat ke Dubai-nya sendirian, Kak. Kayaknya sendirian. Aduh, tahun udah 2021 masih aja perkarain kulit gue hitam, duit gue banyak, bye. Setuju. Bayaran ngelontong termahal berapa, kaget? Termurah aja deh. Karena kalau misalkan gue bilang termahal, takutnya nanti bilangnya gue halu, dibilangnya gue apa namanya, bohong, dibilangnya nanti apa ya, gue sombong. Bayaran termurah aja deh, lu tanya. Pakai aplikasi apa, Mak, di Dubai? Nggak ada aplikasi, aku kenalnya mah udah ada kenalan di Dubai. Pakainya Tinder Gold. Tinder Gold. 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 Nggak takut, Kak, dibunuh sama bule? Kan ada kisah nyatanya. Namanya kalau udah ajal, jangankan sama bule, sama lokal aja lu bisa dibunuh. Ya, banyak tuh pembunuhan lokal, ngebunuh banci, atau lokal ngebunuh perempuan, atau orang anak ngebunuh orang tua ngebunuh anak, laki ngebunuh bini, bini ngebunuh laki. Banyak, namanya mau mati mah. Ya kapan aja, dengan cara di mana aja. Kaget permen Yupi-nya mana ada? Termurah. Kalau termurah saat aku dari Jakarta ya, jangan dihitung saat aku masih di Kalimantan. Kalau Kalimantan mah murah banget. Kalau di Jakarta itu termurah dulu, aku ngelontek itu paling murah itu 100.000. 100.000 itu short term. Short term sekali cerot udah gitu selesai. Itu 100.000 paling murah. Aku di Jakarta. Aku nggak pernah ngambil tamu yang 50.000, 70.000, nggak pernah. 100.000 tuh paling murah. Zaman dulu ya, zaman aku masih di Jakarta. Itu pas sudah punya Meki, Mak? Belum punya Meki. Itu belum punya Meki. Belum punya Meki, bayaranku termurah itu 100.000. Kak Gap nanti lompat ya dari Burj Khalifa. Gila-gilanya lu. Sama aja gue bunuh diri. Paling mahal berapa, Kak? Nggak usah yang paling mahal. Nanti dibilangnya gue halu. Dibilangnya gue bohong. Walaupun ada saksi hidupnya ya. Walaupun ada saksi hidupnya gitu.
Cuma ya udahlah, nggak usah. Yang kita bahas yang termurah aja. Setelah punya Meki berapa Kak termursidanya? Setelah punya Meki, pas awal-awal punya Meki, itu paling murah 1 juta. Paling murah 1 juta. Waktu pas sudah punya Meki. Kak Gap kenal Riko Agus Jawir? Kenal. Kok kamu tahu sih? Mana dia? Kamu kenal? Kamu siapanya? Istrinya? Halo, Semarang, Manado. Kira-kira kalau pernah main sama kakek-kakek nggak Kak? Pernah lah. Pernah yang sampai jembutnya ada uban, terus pas diisep, jembutnya rontok. Pernah. Pernah banget. Kakek kenal aku nggak? Enggak. Mantan kekasih ya? Enggak mantan, enggak, bukan mantan kekasih. Aku 3 peli pun ku embong Kak di Ponti itu sih kalau cocok. Masa sih? Mantan kekasih? Enggak sih. Dibilang kekasih, ya bukan kekasih. Cuma dari dulu tuh dia care banget sama aku gitu loh. Jadi dari dulu tuh aku dikasih uang jajan sama dia 1 bulan sekali itu pokoknya kadang 15 juta, kadang 20 juta. Karena dia kan kadang-kadang belayar kalau pas dia udah di Singapura, sampai di Singapura atau di Batam dia pasti transfer aku. Jarang ketemu, padahal ketemu tuh aku sama dia berapa tahun ya? Aku kenal dia tuh berapa tahun, tapi ketemunya cuma berapa kali gitu. Tapi dia baik banget. Si Jawir tuh baik banget. Aku kenal dia pertama kali di Palembang. Di Palembang aku lagi nge-DJ, terus dia nyawer aku, minta nomorku, terus minta buatin lagu. Ya udah aku buatin lagu. Habis itu ya udah tuh berlanjut. Berlanjut pertemanan tapi bukan pacaran. Dibilang pacaran ya nggak pacaran. Orang berapa tahun ketemu cuma 3 kali ya kalau nggak salah, 3 kali apa 4 kali sih. Dan itu ketemu pun bukan berarti ngewong ya, enggak. Ketemunya itu bener-bener ketemu, pergi makan, ngasih duit. Iya cerita pas recording juga ya, iya. Pas recording itu pas di Batam, pas yang terakhir terakhir aku ketemu dia tuh di Batam. Sampai sekarang gimana hubungannya? Udah nggak tahu, kontaknya udah nggak ada, udah nggak pernah ketemu. Dia di mana sekarang? Kamu kenal di mana sama dia? Dia tuh baik banget si Jawir itu, baik bener-bener baiknya tuh bener-bener baik banget gitu. Baiknya tuh bener-bener baik tanpa pamrih gitu loh. Eka di Singkawang ambil tarif 50 Kak, malah kena serang sama Beslai. Itu keningnya disulam Kak. Ah, kening disulam. Gimana ceritanya kening disulam? Enggak lah. Kak G, tips dapetin sugar daddy dong. Kamu pura-pura jadi semut biar dapet sugar daddy. Orang Ayu nggak ada di liveku, gimana mau live bareng sama dia? Itu dia sebenarnya Kak, tapi pakai fake account. Maksud sih, enggak lah. Bukan istrinya kah yang tanya? Nggak tahu istrinya kali. Tapi kan memang aku bilang aku nggak ada hubungan. Dibilang pacaran ya bukan pacaran, tapi kita kayak deket, kayak intens. Kadang-kadang chattingan gitu. Tapi ketemu
Aku kenal dia 3 tahun kalau nggak salah deh. 3 tahun, tapi ketemu tuh cuma 3 kali. 3 kali apa 4 kali, aku lupa. Iya emang baik Kak, royal sama siapa aja tuh kan, bener. Dia tuh bener-bener baik banget. Eji kenal kok, Eji pernah ketemu sama dia juga. Jadi waktu pas aku tinggal di Batam kan ngekos bareng Eji tuh. Bareng Eji terus dia nyamperin ke kosan, nyamperin ke kosan pas dia lagi berlabuh ke Batam. Aku bilang, aku mau lebaran nih, mau lebaran mau pulang kampung. Terus dikasih duit itu kalau nggak salah berapa ya? Terakhir ketemu itu pokoknya, terakhir ketemu aku dikasih $2.000 ya. $2.000 Singapura apa $3.000 Singapura gitu. Kalau nggak salah aku lupa deh. Itu sekitar 30 jutaan deh. Love you too, Kayla. Kaget belum tidur, belum. Ntar lagi paling. Mau bersih-bersih muka dulu, mau cuci muka. Buka dikit dong. Kau bukain sawan nanti lo. Kaget sering waxing ketiak ya? Iya, dia senang ke Square juga F1. Dia masih sering ke Batam. Oh, kamu di Batam ya? Dia masih sering ke Batam. Kabarin dong, aku titip salam gitu. Kenal sama Mas Ari juga dong, Kak. Kenal. Kamu di Batam ya, Cak? Aku mah kalau di Batam itu rata-rata kenal. Pokoknya yang berduit itu rata-rata aku kenal di Batam. Itu yang di berduit pokoknya di Batam itu rata-rata bunuhan. Ada lagi namanya Dermawan. Namanya Dermawan ya. Awal-awalnya dia sama aku Dermawan. Kesini-sininya dia udah nggak Dermawan. Tapi kata Eji nggak tahu dia udah nggak ada lagi kata di Batam. Udah ngilang. Jadi dulu tuh kalau dia ketemu aku, dia ngibrit dulu. Kalau dia udah ketemu aku, dia langsung kabur dulu, nyembunyiin duitnya karena aku suka ngerampok dia. Jadi kalau udah ketemu, aku langsung tanganku tuh masuk ke dalam kantongnya gini. Minta duit pula kayak gitu. Aku ambil jadi ada duitnya berapa. Aku Bogor Kak, aku sering ke Batam kalau ada job MC. Oh, iya iya iya. Jadi langsung aku masukin tanganku, langsung aku ambil duitnya gitu. Itu tuh. Kaget mau keluar bahasa Inggrisnya udah jago dong. Bisa, tapi nggak jago-jago banget. Terus ada lagi tamuku, dia punya kapal. Dia punya kapal. Tanya Ezi itu saksi hidupnya. Punya kapal. Aku omelin. Udah, abang nggak usah kenal aku lagi. Abang nggak usah telepon aku lagi. Jangan begitulah, adik saya. Jangan begitulah adik saya. Oke. Abang antar duit ya. Abang antar duit ya. Dia datang ke hotel cuma nganterin duit berapa ribu dolar ya. Aku lupa deh. Berapa ribu dolar ada apa namanya ajudannya dia, anak buahnya dia datang cuma nganterin duit, tapi nggak pernah ngewong sama sekali. Bener-bener sumpah demi Allah nggak pernah ngewong sama sekali. Dulu tuh aku di Batam tuh paling gampang aku nyari duit. Nggak perlu begini sama cowok, aku bisa dapat duit puluhan sampai ratusan juta. Tanya Eji tuh saksi hidupnya tuh. Ongkang-ongkang kaki di rumah aja. Aku modal modal sayang-sayangan aja sama cowok Batam. Kalau cowok Batam kan kayak gitu, Bo. Kalau dia udah suka tuh, begini nih. Dia nggak butuh begini. Itu pejabat bukan pejabat. Ada yang pejabat. Pejabat Eji juga tahu. Yang pejabat tuh pernah kita bohongin. Ceritanya gini. Jadi dia kan mabok. Terus dia minta cariin cewek tuh sama Eji. Udah gitu cariin cewek lah katanya. Ji cariin cewek. Eji bawa lah gue kan. Tuk. Mak, ada temong kata Eji. Kata Eji, di room sekian ada temong. Udah tuh, pergilah kita ke room. Kletek. Pergi ke room. Belum mabok tuh tamunya tuh pertama. Tamunya belum mabok. Udah gitu kita mabokin. Ji, diam-diam dulu, mama mau cokokin tamunya. Cokokin lah tamunya. Udah gitu tamunya mau begini. Nego lah kan. Langsung kata si Eji, segini gitu. Udah cocok tuh, udah deal duitnya. Udah dikasih ke Eji duitnya. Dia udah mabok, Bo. Dia udah tepar dia di kamar.
gue nggak ngewek sama sekali, gue bener-bener nggak begini sama dia. Ini sinyalnya ngelek nggak? Nah, jadi gue nggak begini sama sekali sama dia, sama tuh cowok. Ngelek nggak sih? Kok nggak jalan ya? Ngelek nggak sih? Nggak ya? Oh, kupikir ngelek kayak nggak ada komen jalan soalnya. Udah tuh. Uh, nah, kan jadi kan kita kan di room tuh, room VIP. Room VIP-nya kan ada kamar kan? Room VIP-nya tuh ada kamar. Nah, tamunya itu udah di dalam kamar tuh, di dalam kamar. Terus kata saya Jima, tamunya udah mabuk katanya. Tamunya udah mabuk. Masuklah aku ke dalam. Ntar dulu. Alhamdulillah alamin. Udah tuh kan, masuklah ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, terus tamunya mabok nggak sadar, ku telanjangin. Ganteng padahal tuh, itu pejabat ya, itu pejabat. Memang ganteng dia. Aku nggak perlu sebutin namanya, dia pejabat Tanjung Pinang. Udah tuh, ku telanjangin, ku buka, bener-bener telanjang, bener telanjang. Aku juga telanjang. Terus udah tuh, aku pelukan sama dia. Aku bener-bener nggak ngapa-ngapain sama dia, terus kondom tuh ku kasih air ludah. Jadi kondom ku kasih air ludah gini, kasih kayak gitu kan. Jadi air ludah itu kan jadi kan kayak kayak apa namanya? Kayak pejong kan, kayak sperma kan. Jadi apa namanya? Aku masukin air ludah dalam kondom, terus kondomnya itu ku taruh di pinggiran dekat apa dekat tempat sampah, dekat tempat sampah. Jadi aku peluk sama dia. Terus tiba-tiba dia langsung sadar kayak gini. Hmm, dia ngeliatin gini kan, kayak hilang lagi deh. Hilang lagi nggak sih? Ngelek nggak sih? Ih, sumpah sinyalnya harem nih, harem jadah. Ngelek nggak sih, geng? Nggak ya? Udah tuh. Ya udah kan, pas tamunya melek, aku kan pelukan sama dia kan, aku posisi telanjang, sedia telanjang juga. Pas yang ngeliat kayak gini, "Hmm, udah ya dek," katanya. Udah ya dek, udah bang, udah bilang kayak gitu kan. Ayo kita kabur, duit udah di tangan Eji. Udah tuh, langsung aku pakai baju pergi lagi lanjut ke room yang lain lagi, nyamperin tamu lain. Jadi dulu tuh kayak begitu trik kita. Tamu tuh kadang-kadang kita mabukin sampai dia nggak sadar. Sampai dia nggak sadar, nah pura-pura Eko udah ngewong sama dia, Eko telanjang aja gitu. Eko telanjang aja, padahal nggak ngewong sama sekali. Pokoknya zaman-zaman di Batam tuh enak banget deh. Nyari dulu ya. Ini agak-agak ngelek, Kak. Masa sih? Kaget blur. Udah sinyalnya harem. Sinyalnya harem. Mana Ezi, Kak? Ezi di tempatnya Ara. Ada, dia udah datang di Bali, tempatnya Ara dia.